Shalom Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat berbakti bersama-sama dengan keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan dalam ibadah online pada tanggal 5 September 2021 saat ini. Saya bersyukur untuk setiap pembelajaran kita di mana sepanjang semester ini pembelajaran mengenai melayani dengan pengorbanan terus kita lanjutkan. Hari ini bersama hambanya Bapak Lukas Sugiarto kita akan lebih dalam lagi belajar mengenai hal itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila di antara Bapak Ibu Saudara, jemaat, simpatisan, maupun yang mungkin baru terhubung dengan Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, agar dapat terus menghubungi Gembala Sidang apabila ada pengambilan keputusan, doa, keperluan pelayanan praktis, dan lain sebagainya. Supaya kita terus dapat saling melayani satu dengan yang lain dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Jemaat GBI Karunia Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu 5 September 2021. Mari kita menyiapkan hati kita menyiapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita ambil sikap sempurna, kita masuk dalam ibadah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajar Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, pada pagi hari ini Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas berkat-Mu, atas rahmat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami akan datang ke hadirat-Mu, kami akan menikmati firman-Mu, kami akan menikmati berkat-Mu pada pagi hari ini. Layakkan kami Bapa untuk datang menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu, menerima berkat-Mu. Nah, di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan angkat pujian kita, Ku Kan Bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang awal
Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dalam Matius 20 ayat 20 sampai dengan yang ke-28. Di dalam Matius 20 ayat 20 sampai dengan yang ke-28 demikian firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan yang terbaik kepada Tuhan. Beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan Anda. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan dapat disampaikan melalui rekening gereja yang tertera pada gambar berikut dengan memberikan keterangan. Yang kedua, memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 pagi sampai dengan 4 sore. Yang ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya. Hambanya Diakon Boyke akan memimpin kita dalam doa syafaat. Mari jemaat sekalian, kita akan berdoa syafaat. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini segenap jemaat Tuhan berdoa ya Bapa, kiranya yang sudah dilakukan oleh bangsa-bangsa dan juga Indonesia sungguh akan membawa kemajuan untuk pemulihan dari pandemi COVID-19. Terlebih lagi kasih dan penyertaan pada Engkau Tuhan Yesus. Kiranya vaksinasi yang terus dilakukan dalam upaya untuk menurunkan juga menyembuhkan dunia ini dari COVID-19 akan berjalan dengan baik Bapa. Kami terus doakan ketersediaan vaksin itu sendiri. Dan di rumah sakit supaya ada persediaan APD yang cukup, ruang-ruang untuk pasien COVID, obat-obatan, vitamin, dan semua hal yang dapat menunjang untuk kesembuhan para pasien Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden dan Wakil dan segenap jajaran, orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan. Juga tidak sedikit orang-orang Kristen yang ada, yang berperan di dalam pemerintahan. Kiranya semua akan dipakai ya Bapa, dengan hikmat bijaksana pada Engkau, supaya dapat terus menggerakkan roda pemerintahan
di tengah pandemi yang terjadi, kami menyerahkan negara ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, panitia perancang, diakon, supaya para pemimpin ini akan dipakai sehati sepikir untuk mengerjakan yang menjadi maksud Tuhan melalui gereja ini. Dan juga segenap jemaat Tuhan, kiranya mengalami pertumbuhan di dalam Engkau, terus setia di dalam doa-doa dan pembacaan firman, sehingga kami semua dibawa menuju visi gereja kami, semakin mengasihi Engkau, semakin mengasihi sesama, dan berkontribusi untuk menyebarkan Injil-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk segenap jemaat Tuhan, jemaat kami yang lansia. Kami mau berdoa untuk Ibu Badar, Ibu Gideon, Ibu Lendang, Bapak Suparno, Bapak Marali Simanjuntak, Bapak Tumpah Huta Barat, Ibu Yohana, Bapak David Kasidi, Ibu Yaya, Bapak Susanto, Ibu Trimurti, Ibu Wiwi Kristin, Diakon Adi Putranto, Ibu Yuli, Bapak Tito Simanjuntak, Ibu Sumini, Ibu Sumiati, Ibu Limbong, Bapak Samingan, dan Ibu Asi. Kiranya mereka senantiasa diberikan sukacita, kesehatan di dalam menjalani usia yang senja. Kami mau berdoa Bapa untuk segenap jemaat Tuhan yang terdampak dari pandemi COVID. Mungkin ada yang terkena PHK, ada yang terkena sakit penyakit pada saat ini. Kiranya Tuhan saja akan memberikan pertolongan. Pasti mereka membutuhkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kiranya Engkau saja yang menyertai. Ada jemaat kami yang rindu akan keturunan ya Bapa. Kiranya mereka senantiasa akan sabar, berserah, dan percaya kepada rencana Allah bagi hidup mereka. Ada jemaat-jemaat yang rindu terus diberkati dalam pendidikan dan pekerjaan, supaya mengalami keberhasilan dan kemajuan. Kiranya Engkau pun akan menolong. Jemaat kami yang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau memberikan seturut dengan kasih-Mu ya Bapa. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang sepadan, yang cinta akan Yesus, supaya mereka akan dianugerahi keturunan yang takut akan Tuhan. Bapa, kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan angkat pujian bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang
bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Demikian tema khotbah pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Sugiarto. Selamat pagi Jemaat Gereja Baptis Karunia Tuhan. Sungguh suatu kehormatan, kesempatan yang luar biasa yang pagi hari ini saya dapatkan. Karena pagi hari ini saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan secara jujur boleh saya katakan bahwa tema pada pagi hari ini sungguh ini membuat hati saya sangat bahagia sekali ketika diberikan tema yang luar biasa, yaitu bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita belajar akan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Bapa, tolonglah kami untuk boleh memahami akan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami pahami, biar Roh Kudus sendiri yang menolong kami untuk boleh kami melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa secara jujur, saya sungguh bahagia pada pagi hari ini. Karena tema khotbah pada pagi hari ini sungguh bisa menguatkan saya kembali akan panggilan saya, bahwa bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tema kita pada pagi hari ini. Kenapa? Karena saya boleh menyadari, saya sungguh-sungguh terpanggil karena mendengar waktu itu dan melihat secara langsung kehidupan para orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, yang diberkati oleh Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan. Ketika saya berkunjung ke Lubuk Linggau, melihat pendeta Samuel Sobari, melayani yang luar biasa, pendeta Budiadi, pendeta Cipto dan lain sebagainya. Dan masih banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan di waktu itu, dan boleh saya merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Dan ini menyadarkan saya akan tujuan hidup saya di dunia ini, bahwa saya harus melayani. Dan pastinya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selain pendeta David Sumarto dan pendeta Sutoyo, kedua hamba Tuhan inilah yang mendorong saya untuk saya boleh diperlengkapi di sekolah Alkitab. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita sebagai orang Kristen selalu beranggapan bahwa tujuan akhir hidup kita ini adalah masuk ke dalam kerajaan surga. Kapanpun, dimanapun kita mati, kita meyakini pasti masuk surga. Ya, kalau kita ini tercatat di dalam kehidupan Allah, buku kehidupan Allah. Kalau tidak, kita kemana? Kita tidak tahu pastinya. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya katakan bahwa tujuan akhir hidup kita ini sebetulnya bukanlah sekedar kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tujuan hidup kita terakhir adalah kita dipermuliakan oleh Allah Bapa kita bersama anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Itulah seharusnya tujuan hidup kita. Kita boleh dipermuliakan bersama Yesus Kristus karena kita selalu melakukan kehendak Bapa kita di surga. Di surga kita semua pasti akan melayani Tuhan Allah kita. Di surga tidak ada rasa derita, tetapi semua adalah melayani. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih ada kesempatan di dunia ini, mari belajarlah untuk melayani satu dengan yang lain. Seperti nats firman Tuhan kita di dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan 28 yang sudah kita dengar bersama-sama. Saya ingin mengambil ayat yang ke-27 dan ke-28. Dikatakan bahwa barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, ayat firman Tuhan ini sudah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita sebagai manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita melayaninya, bukan kita ini dilayani.
Orang yang ingin menjadi besar, terkenal, haruslah dia ini menjadi pelayan atau diakonos. Sedangkan orang yang ingin menjadi terkemuka, orang yang terkenal, orang yang nomor satu, number one, harus mau menjadi seorang hamba, seorang doulos. Tetapi saudaraku yang terkasih, saya katakan, kalau saudara ingin menjadi besar di hadapan Allah, terkemuka di hadapan Allah, belajarlah untuk melayani Allah. Melayani bukan membuat kita ini rendah. Melayani itu bukan membuat kita ini miskin. Tetapi melayani adalah sebuah perintah langsung dari Allah. Melayani bukan sebuah pilihan, saudaraku yang terkasih. Orang beranggapan selalu sebagai orang-orang Kristen, khususnya kita sebagai orang tua, mengatakan anak-anak kita ini tidak bisa atau tidak boleh menjadi pendeta. Orang beranggapan bahwa menjadi pendeta itu enggak enak, menjadi pendeta itu miskin, menjadi pendeta itu hidupnya enggak bebas, serba diatur ini dan itu. Saudara, saya katakan sekali lagi bahwa itu anggapan kita yang salah. Justru jadi pendeta itu adalah sebuah panggilan yang luar biasa, di mana kita dipanggil oleh Allah dan ditempatkan oleh Allah. Kalau kita ditempatkan oleh Allah, berarti Allah sendirilah yang pastinya memenuhi setiap kebutuhan dalam kehidupannya. Allah sendirilah yang selalu memberikan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan setiap harinya oleh hamba Tuhan itu. Dan Allah menyediakannya. Karena Allah yang memanggil, Allah yang meminta. Dan Allah pasti akan melayaninya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita tahu bahwa inti daripada melayani Allah adalah ketika saudara bisa melayani sesamanya. Saya katakan sekali lagi bahwa inti daripada melayani Allah adalah ketika saudara dan saya bisa melayani sesamanya. Dengan melayani sesama kita juga berarti melayani Tuhan Allah kita. Saudara, saya teringat ketika saya ambil keputusan untuk masuk sekolah Alkitab di waktu itu, karena dorongan para hamba Tuhan ini, Pendeta David Sumarto, Pendeta Sutoyo, dan juga saya ingat Dr. Andreas untuk mendorong saya diperlengkapi di waktu itu. Saya juga tidak menyangka untuk bisa masuk sekolah Alkitab. Kalau jujur saja, kalau saya disuruh memilih di waktu itu, saya pasti akan memilih sekolah Akademi Militer di waktu itu. Karena itu menjadi cita-cita saya. Semenjak SMP dan saya masuk SMA, kelas 1 SMA saya sudah melatih diri saya. Memperlengkapi diri saya untuk ikut tes Akademi Militer. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau betul saya masuk Akademi Militer, Akabri di waktu itu ya, pasti saya tidak akan ketemu dengan seorang wanita yang cantik, seorang wanita yang setia, yang saat ini menjadi pendamping dalam hidup saya. Dan Tuhan tidak akan mengubah hidup saya. Saya tetap akan menjadi manusia yang tidak mengenal Allah dengan baik. Ini saya katakan bahwa hidup ini bukanlah suatu kebetulan, saudara. Tetapi Allah itu sudah merancangkan bagi setiap orang. Setiap orang sudah dirancang sedemikian rupa untuk memiliki sebuah kehidupan, untuk melayani Allahnya. Saya boleh belajar dari pengalaman para hamba-hamba Tuhan ya, yang luar biasa, yang selalu diberkati oleh Tuhan. Saudara dan saya pasti dipromosikan oleh Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Tuhan mempromosikan saudara dan saya dengan cara yang berbeda, sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia masing-masing yang kita miliki, di mana Allah yang sudah memberi kita untuk kita melayani Allah itu. Nah, pertanyaannya saudara, sering banyak kita bertanya sebagai orang Kristen, apa itu melayani? Ya, apa itu melayani? Melayani adalah sikap hati
dan cara berpikir serta gaya hidup atau perilaku yang selalu sesuai dengan keinginan Allah setiap hari. Sehingga sungguh-sungguh dapat memuaskan atau menyenangkan hati Bapa dan Tuhan Yesus Kristus pastinya. Itulah arti daripada melayani yang sesungguhnya. Kalau saudara ingin melayani berarti jagalah sikap hati saudara. Jagalah cara berpikir saudara. Gaya hidup saudara, perilaku saudara. Untuk selalu sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah. Sehingga saudara, kehidupan saudara bisa memuaskan, menyenangkan hati Bapa. Matius 20 ayat 27 mengatakan bagi siapa mau menjadi terkemuka hendaklah saling melayani. Sudah jelas dikatakan di sini bahwa melayani intinya juga adalah memberi. Selain melayani sesama, melayani Tuhan adalah melayani sesama. Yang kedua adalah melayani intinya adalah memberi. Jika saudara mau melayani berarti saudara bersedia berkorban. Untuk memberi. Memberi apa? Berkorban apa? Berkorban baik uang saudara, waktu saudara, memberi tumpangan bagi orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Mau melayani berarti kita siap merugi, karena kita bukan akan mendapatkan sesuatu di dalam melayani. Justru kita berkorban untuk memberikan kepada Allah sehingga Allah melihat kehidupan kita dan berkenan di hati Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu sebagai manusia diciptakan untuk diselamatkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dan orang yang selamat pastinya untuk melayani, bukan dilayani. Karena Allah sendiri merelakan, mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan kita. Yohanes 9 ayat 4 mengatakan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, tolong digarisbawahi. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Kita harus. Kata-kata kita harus ini berarti bahwa kita ini melayani suatu kewajiban, bukan suatu pilihan. Jadi melayani itu suatu kewajiban, bukan suatu pilihan. Saudara tidak bisa memilih, aku mau pelayanan ini saja, saya mau pelayanan itu saja. Tidak bisa. Kalau Tuhan Allah sudah memanggil dan Tuhan Allah menginginkan, menetapkan saudara untuk pelayanan ini, saudara wajib melakukan dan mengerjakan itu dengan ketulusan hati. Kita tahu, kita sudah masuki bulan September. Pasti kita akan mengadakan pemilihan panitia perancang ya, ketua. Saudara harus siap-siap. Kalau perlu ini saya mau menjadi panitia PI, menjadi panitia inventaris dan lain sebagainya. Tidak bisa saudara, itu sebuah kewajiban. Sebagai anggota jemaat kita harus melayani dia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat betul ketika pengalaman saya selama pandemi COVID ini, saya boleh menolong saudara-saudara kita yang sakit, yang dirawat di rumah sakit. Ya, secara khususnya saya teringat baru saja Pak Tri dari Tanjungan, ya, kita tahu bahwa dia opnam dalam kondisi sesak. Waktu itu jam 3 sore ya, 3 sore telepon saya, perutnya mengeluh lapar, tidak makan, belum makan. Wah, pengen banget lemper. Waduh, telepon saya mengatakan semangat banget. Baik Pak, saya carikan lemper. Lemper satu saja untuk mengisi perut saya lapar. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengatakan siap mencari lemper, bahkan saya mencari Pulau Damar tidak ada, di perempatan sektor tidak ada, akhirnya saya dapatkan di Pasar Tugu. Akhirnya saya membeli lemper itu. Dan hati saya sungguh merasa damai sejahtera, merasa sukacita ketika saya mendapatkan lemper yang dengan harga 1.000, karena Pak Tri tidak mau isi daging, maunya isi kelapa. Dan Pak Tri telepon saya mengucapkan terima kasih Pak Sugi, kerinduan saya untuk sebuah lemper bisa tercapai. Nah saudara, saya sendiri meyakini bahwa Tuhan tidak pernah
tutup mata ketika kita melayani orang lain. Pekerjaanmu adalah melayani kehendak Bapamu. Firman Tuhan jelas mengatakan, pekerjaanmu adalah melayani kehendak Bapamu sesuai dengan panggilanmu untuk kamu kerjakan. Memang mungkin hal sepele ya, hanya mencari lemper harga 1.000. Dan saudara, saya katakan sekali lagi bahwa pekerjaanmu adalah melakukan pelayanan yang sudah Tuhan kehendaki untuk kamu lakukan sesuai talenta yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan saya. Dan saya berusaha mencari itu dan saya mendapatkan, dan hati saya merasa sukacita dan damai sejahtera, bisa menolong orang dengan bisa mengatakan saya bahagia bisa makan lemper dan terima kasih. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita ini sebagai manusia merasa iri melihat orang lain lebih baik di dalam pelayanan. Jadi saya katakan saudara, jangan iri dengan orang lain. Saudara dan saya tidak bisa membandingkan talenta, karunia saudara dengan orang lain. Saudara sudah ada kapasitasnya masing-masing kita ini. Saudara sudah ada talenta dan karunia masing-masing yang Tuhan Allah percayakan dan berikan kepada saudara. Namun terkadang kita enggan. Sekali lagi saya katakan kita ini enggan melayani. Bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena hati kita ini ada kekesalan terhadap orang lain. Karena hati kita ini ada kekecewaan dengan orang lain. Sehingga ketika Tuhan Allah meminta kita, kamu melayaniku menjadi panitia ini, saya mengatakan saya tidak mau. Waduh, saya tidak bisa. Berbagai alasan lain. Saya katakan saudara, Tuhan mau saudara untuk melayaninya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lakukan pekerjaan saudara dengan penuh rasa tanggung jawab dan setia. Tulus seperti merpati hingga sampai akhirnya Tuhan Allah melihat sendiri pelayanan kita dan kita boleh diberkati oleh Tuhan. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Maukah saudara dipakai Allah sebagai alatnya? Maukah saudara ketika Allah memberikan kepercayaan kepada saudara, talenta dan karunia untuk melayaninya? Gunakan itu sebaiknya. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Tanyakan pada diri masing-masing. Sudahkah saya ini mau melayani Tuhan Allah dengan baik? Saudara silahkan cek hati saudara. Untuk apa saudara itu melayani? Orang selalu mengatakan, waduh melayani itu bukan hanya di sebuah gereja Pak. Saya bekerja juga di rumah sakit itu juga melayani. Ya memang betul. Di mana saja kita berada kita melayani. Tetapi pertanyakan pada diri saudara, hati saudara, adakah motivasi yang salah? Ataukah saudara melayani dengan keterpaksaan? Tanyakan, cek hati saudara. Untuk apa saudara melayani? Apa itu arti daripada melayani? Matius 9 ayat 13 mengatakan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara coba diperhatikan. Dikatakan di ayat Matius 9:13 ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tuhan tidak menginginkan persembahan kita. Tuhan tidak ingin kita apapun juga pelayanan kita. Tuhan ingin hati yang penuh belas kasih kepada orang lain. Saudara, kalau mempelajari dalam perjanjian baru, di mana Tuhan Yesus datang ke dunia ini karena apa? Belas kasihan kepada kita. Tuhan Yesus datang ke dunia ini karena ingin belas kasihan kepada kita dan melatih kita untuk menyelamatkan kita dan juga kita menyelamatkan orang lain. Jika saudara tidak punya belas kasihan atau rasa kasihan pada orang lain yang berdosa, maka saudara tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa untuk orang lain. Saya katakan sekali lagi, jika saudara tidak memiliki rasa belas kasih atau rasa kasihan kepada orang lain yang berdosa, maka saudara tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Saudara tidak akan pernah bisa mengerti akan arti pelayanan. Saudara tidak akan pernah bisa mengerti untuk apa saya melayani Tuhan.
Karena jelas sekali bahwa Tuhan Yesus itu tergerak hatinya oleh karena apa? Belas kasihan kepada setiap orang yang dilayaninya. Pengalaman saya ketika saya melihat jemaat cabang kita di Rejo Binangun 2 kali ya, saya ikut ibadah di sana dengan gedung yang hampir runtuh karena peninggalan zaman misi waktu itu terbuat dari kayu. Ya, ada perasaan hati saya yang belas kasih. Ada perasaan hati saya terkadang ingin menangis. Aduh, kalau gedung ini hancur, kalau roboh bagaimana ya, jemaatnya sudah lanjut usia dan anak-anak. Terus kemudian saya bertanya kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jika Engkau menghendaki, izinkan aku untuk menolong Tuhan. Menolong jemaat-Mu di sana. Tapi pertanyaan saya, bagaimana saya bisa membangun? Bagaimana saya bisa mencari anggaran di masa pandemi seperti ini? Terus saya berdoa kepada Tuhan, mohon petunjuk bimbingan Tuhan. Sekali lagi saya berdoa kepada Tuhan, jika Tuhan mengizinkan, saya mau menolong mereka. Jika Tuhan menghendaki, terus apa yang terjadi? Puji Tuhan, anggaran sampai saat ini sudah terkumpul 211 juta. Dan gedung sudah bisa dipakai oleh jemaat di sana. Kursi yang baru, yang pakai busa, yang dulu kayu reot-reot, sekarang sudah pakai busa. Merek Citos lagi. Juga sound system yang baru. Saudara, terkadang saya mengatakan bahwa di masa pandemi ini tidak mungkin, tetapi Tuhan cukupkan itu semua. Tuhan menggerakkan setiap hati anak-anaknya. Tuhan kirim dana melalui orang-orang yang mau dipakainya. Sekarang jemaat di sana sungguh-sungguh sudah mulai beribadah setiap hari minggunya. Sekarang ini sedang dikerjakan bak baptisan ya. Bak baptisan dan juga dikerjakan kamar mandinya. Tapi gedung sudah mulai dipakai oleh mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya sungguh-sungguh belajar dari pengalaman dalam kehidupan saya secara pribadi. Ketika saudara dan saya memiliki hati belas kasihan, saudara pasti akan mengerjakan panggilan saudara dan juga saya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan Allah akan mencukupkan dan selalu membuka tingkap-tingkap langitnya bagi saudara dan saya. Terkadang saya tidak pernah bisa berpikir apa maunya Tuhan atas hidup kita. Terkadang saya tidak mengerti apa kehendak Tuhan atas hidup saya. Tetapi satu hal yang Tuhan minta, untuk kita selalu melayaninya. Tapi yang jelas saudaraku yang terkasih, marilah kita melayani, bukan untuk dilayani. Sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, yang sudah diselamatkan oleh Kristus, layanilah sesamamu dengan penuh rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Sehingga saudara akan menerima berkat-berkat yang luar biasa yang sudah dijanjikan Tuhan Allah bagi kita yang mau melayaninya dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kalau hari ini kami boleh belajar bagaimana seharusnya kami melayani Tuhan, bukan dilayani. Seharusnya kami sungguh-sungguh melayani sesama kami seperti melayani Tuhan. Dengan penuh rasa belas kasih kepada mereka. Sehingga mereka boleh mengenal kasih Tuhan dengan luar biasa dan mereka juga Engkau selamatkan seperti Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih kalau firman Tuhan pada hari ini menguatkan kami semua. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat ku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat ku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat ku tetap setia. Kau dapat lihat ku tetap setia. Kau dapat lihat ku tetap setia. Jemaat yang terkasih, saya mengundang kita sekalian untuk dapat berdiri di tempat kita masing-masing, dan mari kita mengarahkan hati kita untuk menerima janji berkat-Nya. Tuhanmu memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.